Shalom, selamat berjumpa kembali kepada para pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Saat ini kita akan mengikuti kelas persatuan guru-guru di Jemaat Tanjung Anom, dan pembahasan kita adalah di pelajaran yang ke-9 dengan judul dalam Mazmur bagian kedua. Baik, sebelum para pembicara akan mengulas, kita akan perkenalan dulu. Yang pertama adalah Bapak Del Sompotan, yang kedua adalah Bapak P. Aritonang, yang ketiga adalah Bapak DB Sihaan. Baiklah, sebelum kita akan membahas dan mengulas materi kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak P. Aritonang. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Besar yang bertahta di surga, terima kasih Tuhan, berkat-Mu menyertai kami hingga saat ini. Saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan melalui sekolah Sabat. Kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan akal budi, bijaksana, pengetahuan bagi kami, sehingga pelajaran sekolah Sabat ini berguna bagi kehidupan kami, membawa iman percaya kami untuk selalu setia di hadapan Tuhan, khususnya menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati hamba-hamba Tuhan ini yang akan membagikan pelajaran-pelajaran sekolah Sabat, khususnya hamba Tuhan Pendeta Del. Berkati hamba Tuhan ini dalam setiap pelayanan. Begitu juga Bapak Ulet, Bapak DB Sihaan, Tuhan berkati mereka dalam setiap pelayanan, khususnya membawakan pelajaran sekolah Sabat ini berguna bagi khususnya umat-umat Tuhan yang belajar mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, banyak dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu, Tuhan mengampuni kami. Dengarlah seluruh doa kami ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak P. Aritonang. Tadi kita sudah sampaikan bahwa pembahasan kita pada pelajaran yang ke-9 adalah dalam Mazmur bagian kedua. Tentunya sebelum kita akan bahas, saya akan menyampaikan, menggarisbawahi poin-poin yang penting yang akan kita bahas. Dikatakan sini, ketika memikirkan peristiwa-peristiwa akhir, kita cenderung berfokus pada binatang-binatang dan kuasa-kuasa di Wahyu. Jika tidak, Tuhan tidak akan memasukkannya ke dalam Alkitab agar kita dapat memahaminya. Itu boleh dilihat dalam Wahyu 1 ayat 3. Namun, nubuatan juga membahas masalah-masalah kunci yang terkait dengan dosa dan penderitaan, penghakiman, pertempuran antara yang baik dan yang jahat, sifat keadilan dan ketidakadilan, penganiayaan, dan banyak lagi, dan semuanya itu ada tertuang di dalam kitab Mazmur. Baiklah, kita akan mendengarkan pemaparan atau ulasan daripada Bapak Pendeta Del Sompotan, yaitu mengenai membahas Mazmur 46 dengan subjudul Allah adalah tempat perlindungan kita. Waktu dan tempat diberikan. Baik, terima kasih Pak Ulet. Mazmur pasal 46 ini, kalau dibandingkan dengan apa yang dituliskan di dalam kitab Ibrani, maka sepertinya mengambil tema yang sama. Bila Ibrani berusaha untuk menjadikan figur Yesus lebih baik dari yang lain, maka di dalam kitab Mazmur penulis memiliki pendekatan yang berbeda. Kalau di Ibrani, Yesus itu lebih baik dari segala sesuatu. Dia lebih baik dari imam besar duniawi. Dia lebih baik dari pengorbanan hewan. Dia lebih baik daripada bait suci yang ada, pengorbanan tipe-tipe bait suci yang ada di dunia tempat pengorbanan. Maka Mazmur pasal 46, penulis kitab Mazmur 46 ini mengambil satu pendekatan yang sedikit berbeda, bahwa ada pemberontakan di dunia ini, maka ada konsekuensi dari pemberontakan itu, tetapi ada janji Tuhan yang lebih baik yang Tuhan rencanakan untuk umat Tuhan. Jadi bukan yang baik lalu ada lebih baik,
tapi dari yang buruk sekalipun ada janji Tuhan yang Tuhan berikan untuk lebih baik dari hal yang buruk ini. Dan memang kitab Mazmur ini berisi dua hal, yaitu menyangkut harapan dan janji. Di sepanjang Mazmur pasal 46, harapan dan janji itu kita temukan di dalamnya. Kalau kita melihat Mazmur pasal 46 dengan judul Allah Kota Benteng Kita, terbagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, dia berbicara tentang bagaimana menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan sumber kekuatan bagi kita. Yang kedua, mencoba untuk memberikan kepada kita sebuah pengertian bahwa Allah itu adalah Allah yang berdiam di tempat yang maha tinggi, punya kuasa yang tidak terbatas untuk menolong kita dari tempat yang maha tinggi. Dan yang ketiga adalah bahwa Tuhan telah memiliki bukti-bukti nyata dari pekerjaannya di atas dunia ini. Pekerjaan Tuhan yang dia lakukan di atas dunia ini sudah nyata adanya. Oleh karena itu kita tidak perlu memiliki keraguan terhadap Tuhan kita. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah penolong dalam setiap kesesakan-kesesakan yang dialami oleh umat-umat Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta, sangat jelas sekali bagaimana betul-betul bahwa adalah tempat perlindungan bagi kita. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pembahasan yang akan disampaikan oleh Bapak Divisiaan, yaitu pada Mazmur 47 dengan subjudul Tuhan adalah Raja Kita. Waktu dan tempat berikan. Baik, terima kasih waktu untuk saya. Perlu saya jelaskan kembali kepada pemirsa bahwa Mazmur 47 ini sama penulisnya adalah dari suku Lewi Bani Korah. Ada 4 bagian yang saya ambil dari Mazmur 47 ayat 1 sampai 5 ini. Bagian yang pertama menceritakan bagaimana bahwa kemenangan atas musuh Israel telah dicapai. Kemudian yang kedua, Mazmur pertobatan. Yang ketiga, Tuhan diakui sebagai Raja, sebagaimana dengan judulnya. Kemudian yang terakhir, Allah penguasa bumi ini. Itu sebenarnya poin yang saya dapatkan dari Mazmur 47 ini. Itulah sebabnya di ayat yang ketiga dikatakan, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Jadi Allah dalam Mazmur 47 mengatakan Allah itu penguasa bumi ini. Walaupun Lucifer telah mengklaim, pada waktu Tuhan bertanya kepada Lucifer, kepada iblis, dari mana engkau? Lalu iblis katakan, aku telah menjelajah bumi. Jadi iblis mengklaim bahwa bumi itu dikuasai olehnya. Tetapi di Mazmur 47 mengatakan hanya Allah pemilik bumi ini, Allah penguasa bumi ini, Allah pencipta itu adalah Allah yang dahsyat. Allah adalah Raja dari segala raja. Jadi pernyataan dari Mazmur 47 itu mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Abraham pun diberikan kuasa untuk menguasai bumi ini. Diserahkan bumi ini kepada Abraham supaya Abraham dan keturunannya menguasai bumi ini. Dan Yesuslah yang mengalahkan dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam tulisan Ellen G. White juga dijelaskan bahwa kegenapan dari Mazmur 47 ini, Raja atas segala raja itu adalah Kristus akan turun ke atas bukit Zaitun, dari mana ia naik ke surga setelah kebangkitannya. Jadi pelajaran kepada kita malam ini tentang Mazmur 47 ini adalah bahwa Yesus sebagai Raja, ya, Tuhan adalah Raja itu akan turun kembali ke bumi ini untuk menjemput kita, umat-umat Tuhan yang mempercayai, yang setia sampai kedatangannya. Saya kira itu dari saya. Baik, terima kasih, luar biasa bahwa Raja segala raja adalah Yesus Kristus, ya, yang sudah mati di kayu salib. Tuhan sebagai Sang Pencipta untuk menebus dan menyelamatkan kita. Terima kasih Bapak Divisiaan. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pembahasan oleh Bapak P. Aritonang yang akan membahas dalam buku Mazmur 67 dengan subjudul Allah adalah berkat bagi kita. Waktu dan tempat diberikan. Baik, terima kasih Pak Ulet, waktu yang sudah diberikan bagi saya.
fokus pembahasan untuk Allah adalah berkat bagi kita, fokus kepada buku Mazmur pasal 67. Di situ ada 8 ayat, tapi di sini dimulai dibahas di dalam Mazmur 67 pasal 2, dikatakan kalau Mazmur ini dimulai dengan seruan untuk memberkati diri sendiri. Kemudian di ayat 3, setelah keinginan agar jalan Allah dikenal di bumi di antara segala bangsa. Nah, kemudian doa ini meluas kepada semua bangsa yang bertobat. Nah, menariknya di dalam buku Mazmur pasal 67 ini, saya melihat bahwa ini rangkaian daripada doa yang dimohonkan kepada tentu Allah Bapa di surga. Permohonan ini melalui kehidupan yang kita lakukan di dunia ini, kita menunjukkan bahwa kita ini memiliki Tuhan sebagai sumber berkat di dalam kehidupan kita. Saya sangat tertarik untuk di pasal Mazmur 67 ayat 3, supaya jalanmu dikenal di bumi. Nah, bagaimana jalan Tuhan itu bisa dikenal di bumi? Saya teringat kepada peristiwa daripada Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan di dalam liang api, di dapur api. Nah, pada saat peristiwa itu terjadi, yang sangat menarik bahwa mereka tidak merasakan apa-apa di situ, sehingga raja pun boleh melihat keajaiban di mana di dalam api itu raja ini melihat orang yang keempat, dan raja itu berkata, saya melihat orang yang keempat, dewa apa itu? Kira-kira seperti begitu ya. Jadi melalui kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego, raja ini bisa melihat bahwa ada Tuhan yang mereka sembah menyertai di dalam kehidupan mereka. Itu di ayat 3-nya, sehingga raja benar-benar melihat Allah yang mereka sembah di dalam kehidupannya, yang mereka yakini di dalam kehidupannya. Begitulah cara Tuhan, maksud-maksud Tuhan di dalam kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego, sehingga raja ini bisa mengakui Allah yang mereka sembah adalah Allah yang benar. Nah, kemudian di bagian kedua, bagaimana caranya Allah itu memberkati umat-umatnya. Ini tertarik kita membahasnya untuk di buku Bilangan, bagaimana Harun, bagaimana cara Tuhan memberkati umat-umatnya pada waktu itu. Nah, di buku Bilangan pasal 6, coba kita baca. Buku pasal 6 ayat 3, ayat 23. Di ayat 22 dikatakan seperti ini. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Sangat tertarik melihat ayat yang barusan kita baca ini, di mana cara Tuhan untuk
memberkati bangsa Israel itu melalui hambanya Harun, ya, mendoakan mereka, dituntun betul, sehingga di ayat 27 itu dikatakan, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku memberkati mereka. Nah, bagaimana di dalam kehidupan kita sekarang ini? Tentu saat ini kita hanya memiliki pendeta-pendeta yang boleh kita katakan posisi yang dimiliki Harun pada waktu itu sebagai pemimpin umat Israel. Begitu juga saya pikir keadaan kita sekarang ini, bahwa kita ini dipimpin seorang pendeta, ya. Bagaimana pendeta memberkati umatnya, gembalaannya, sehingga Tuhan memperhatikan segala doa-doa daripada pendeta itu agar umat-umat itu bisa diberkati. Nah, cara yang sangat menarik yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu dengan melalui Imam Harun memberkati, mendoakan mereka. Jadi dalam pelajaran ini bukan hanya bangsa Israel dikatakan yang menjadi tujuan mendapatkan berkat, tetapi dikatakan kepada semua bangsa yang bertobat. Mazmur ini memiliki penggenapan eskatologis ketika semua bangsa dan bukan hanya Israel akan mendapat manfaat dari berkat Allah. Doa ini akan digenapi hanya di Yerusalem baru, di mana kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Inilah tujuan kita, ya. Berkat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan umat-umatnya saat Yesus datang nanti yang kedua kali, bahwa kita akan bertemu di sana, umat-umat Tuhan yang setia di hadapan Tuhan, bertemu di sorga, di tempat yang Tuhan sediakan bagi umat-umatnya. Inilah menjadi tujuan kita semuanya, untuk menempati kerajaan yang Tuhan berikan. Berkat itu nyata di Yerusalem baru nanti. Demikianlah pendapat yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih pembahasan oleh Bapak Aritonang. Tadi ada sekilas yang saya dengarkan bahwa bukan hanya bangsa Israel yang diberkati oleh Tuhan, tapi juga bangsa-bangsa yang bertobat. Begitu Pak Menteri ya? Ya. Oke. Semoga kita juga sebagai pribadi atau bangsa bertobat akan mendapatkan berkat yang indah dari Tuhan. Ada satu lagi yang akan dibahas oleh Bapak Pendeta mengenai Mazmur 75 Pendeta ya, yaitu mengenai Allah adalah hakim kita. Waktu diberikan Pak. Di dalam Mazmur 75, di sana ada satu syair nyanyian yang dalam pemikiran beberapa orang selalu dikaitkan itu dengan apa yang terjadi di 2 Tawarit 32 dan 2 Raja-Raja 19, di mana pada waktu itu secara tiba-tiba pasukan Sanhedrin secara tiba-tiba saja dihancurkan. Dan ketika pasukan Sanhedrin ini hancur, maka umat-umat Tuhan yang lolos dari penyergapan dari pasukan Sanhedrin, mereka menyanyikan Mazmur 75 yang isinya adalah menyampaikan bahwa Allah adalah hakim yang adil. Dan ini juga menggambarkan apa yang terjadi di dalam Wahyu pasal 20, ketika orang-orang fasik pada akhirnya harus dilenyapkan oleh Tuhan. Allah hakim yang adil melenyapkan, menghancurkan orang-orang fasik yang digambarkan di dalam Wahyu pasal 20. Dan juga sebagai umat Tuhan yang berada di kota suci pada waktunya nanti ketika diselamatkan bersama dengan Raja, maka kita akan melihat bahwa ketika datang setan dan semua pengikut-pengikutnya, ketika mereka datang mengepung kota Allah bersama Raja dan umat Tuhan yang ada di dalamnya, maka mereka sendiri akan dihancurkan oleh Tuhan. Nah, disinilah kita bisa melihat di dalam Mazmur pasal 75 bagaimana letak ketegasan keadilan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai manusia. Bagaimana Tuhan menjadi hakim yang adil. Bagi saudara-saudara sekalian mungkin saat ini mengalami rasa-rasa ketidakadilan, percayalah bahwa satu waktu Tuhan akan datang menjadi Allah hakim yang adil untuk kita semua.
Saya kira ini pandangan singkat saya menyangkut Mazmur pasal 75. Baik, terima kasih. Tentunya kita harus mengimani ya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia Pak ya, hakim dan adil. Boleh jadi kita sebagai manusia yang berdosa belum merasakan akan keadilan Tuhan, tapi bila mana kelak kita akan melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang adil. Tadi kita sudah mendengarkan pembahasan mengenai Allah sebagai perlindungan kita, Tuhan sebagai Raja kita, Allah sebagai berkat bagi kita, dan Allah adalah hakim kita. Itu adalah suatu anugerah bagi kita semuanya di sini. Ada satu pertanyaan yang boleh kita sampaikan Pak Pendeta, yaitu satu aja Pak Pendeta ya, dikatakan sini, bagaimana kita dapat menerima dan menikmati anugerah belas kasihan Allah dalam kita saat ini, dan berjalan dengan penuh kepercayaan dan sukacita saat kita berjalan di dalam terangnya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang baik sekali, bahwa bagaimana caranya kita siap menerima anugerah Allah. Yang pertama, kita harus pastikan kita ini sejalan dengan Allah, kita menurut kehendak Allah, kita setia kepada Allah, sehingga dengan mudah Allah memberkati kita, memberikan belas kasihannya kepada kita. Secara spesifik apa yang perlu kita lakukan? Saya rindu untuk membaca Amsal 3 ayat 6. Ini ayat yang penting untuk kita semua. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan apa? Meluruskan jalanmu. Kalau kita menempatkan Tuhan yang utama di dalam kehidupan kita, mengakui Dia di dalam seluruh jalan-jalan kehidupan kita, maka jalan kita ini akan lurus dan kita sedia untuk menerima belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih pemerintah. Jadi ingat, kita harus mengakui Tuhan yang utama di dalam setiap kehidupan kita, supaya Tuhan meluruskan setiap kehidupan kita. Terima kasih kepada para pembicara, Bapak Dari Sompotan, Bapak P. Aritonang, Bapak Bibi Siaan. Semoga ulasan-ulasan yang disampaikan saat ini kepada kita, terlebih kepada pemirsa, memberikan suatu wawasan, pemahaman bagaimana Tuhan sangat mengasihi kepada kita yang berdosa ini, ya, sehingga kita boleh diarahkan bagaimana menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Baiklah, kita akan akhiri pembahasan kita, dan tentunya kita minta tolong Pak Pendeta mendoakan kepada para pemirsa dan juga kepada firman Tuhan ini agar boleh menjadi berkat dan berkuasa kepada masing-masing kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Bahwa di tengah-tengah kehidupan kami di dunia yang berdosa ini, banyak kesesakan, banyak masalah, banyak pergumulan yang kami hadapi. Tapi kami tahu Tuhan adalah penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan Tuhan akan datang sebagai hakim yang adil untuk memberikan kepada kami anugerah keselamatan pada suatu waktu nanti. Tuhan berkati semua pemirsa kami. Kiranya rahmat dan anugerah Tuhan berlimpah-limpah dicurahkan bagi pemirsa kami. Berkati kami semua yang telah melayani. Kiranya rahmat dan damai Tuhan menjadi bagian kami. Ini doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Demikian pembahasan pelajaran ke-9. Semoga menjadi berkat bagi masing-masing kita. Terima kasih kepada pembicara. Tuhan berkati, sampai jumpa lagi.